tidak hanya tahu tentang Kristus, tidak hanya dapat berkata tentang Kristus, tapi hidupnya bertumbuh, berakar, bahkan harus berbuah dalam imannya kepada Kristus di tengah hidup tiap-tiap hari. Kalau kita memperhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 15 juga memberi kepastian kepada kita, kenapa sih orang percaya harus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Karena secara sederhana kalau memperhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 15, mau memberitahu Kristus itu penguasa, Kristus itu pemilik segala sesuatu. Sebagai penguasa dan pemilik segala sesuatu, bahasa yang sederhana, memiliki Kristus dalam hidup ini sudah cukup untuk segala sesuatu. Kalau bertumbuh dan berakar, kuat, kokoh, teguh dalam iman kepada Kristus. Saya ingat kisah seorang gadis dari luar negeri yang bernama Amanda, yang sejak usia 17 tahun meninggalkan keluarga dan semua yang dimilikinya untuk memberi diri melayani, secara khusus melayani Tuhan pada anak-anak yang berada di panti asuhan. Padahal semua dimiliki dalam hidupnya secara duniawi, tetapi hanya untuk melayani Tuhan, ia meninggalkan semua yang dimilikinya dan memberi diri hidup sepenuhnya kepada Tuhan, lalu melayani anak-anak di panti asuhan. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi, yang bisa saja membuatnya menjadi goyah. Tapi di tengah semua tantangan yang dihadapi, ia terus meminta kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan tiap-tiap hari, supaya dapat melewati semua tantangan yang digumulinya dalam memberi diri melayani Tuhan. Dengan semua yang dijalani, pada akhirnya ia ada dalam pengakuan imannya bahwa dalam hidup ini sebenarnya memiliki Kristus itu sudah cukup, sudah memiliki segala sesuatu dalam hidup ini. Bagaimana ia bisa kuat teguh bahwa memiliki Kristus itu memiliki segala-galanya dalam hidup ini? Karena ia punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah satu, yaitu hanya untuk Kristus. Tujuan hidupnya adalah melayani Kristus, memuliakan Kristus dalam seluruh hidupnya. Dan karena itu ia harus menghasilkan buah iman dalam hidupnya. Ia dapat kuat berakar teguh di tengah semua keadaan hidup, karena baginya memiliki Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini saudara dan saya ada bersama sebagai persekutuan Jemaat GKI Utrecht yang mensyukuri segala kebaikan Tuhan sehingga ada di usia 36 tahun. Tadi saya tanya majelis, 36 tahun ini masih muda kan, so tua kan, atau bagaimana? Begitu ya, 36 tahun. Kalau Alkitab bilang umur manusia 70 sampai 80 tahun, lebih adalah kesia-siaan. Begitu ya. Kalau 36 tahun berarti setengah hidup. Begitu toh? Kalau 36 tahun. Kalau sudah setengah hidup, pertanyaannya adalah semakin berakar kuat teguh di dalam Kristus atau seperti apa? Atau kalau kita kasih konteks kita sebagai Jemaat GKI Utrecht, 36 tahun ini Jemaat Utrecht semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus atau seperti apa? Persekutuan seperti ini. Ini patut menjadi perenungan. Sebab ulang tahun itu tentu tidak hanya membawa rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, tapi ulang tahun itu juga patut membawa evaluasi dalam diri dan kehidupan kita, baik sebagai persekutuan, tapi juga sebagai orang percaya dalam kehidupan yang Tuhan beri. Tentu usia 36 tahun, sebagaimana tema dan subtema dalam perayaan
hari syukur 36 tahun di hari ini. Dengan usia 36 tahun, sebagai jemaat Utrecht kita berharap kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam cinta kasih Kristus. Dan cinta kasih itu kita wujudkan dalam hidup kita yang semakin meningkatkan kebersamaan. Begitu ya, yang kita harap. Kalau kita kasih sederhana lagi, kita harap dari usia 36 tahun hari ini, maka besok dan seterusnya, jemaat Utrecht semakin hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kekompakan, hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, hidup dalam seluruh kehidupan yang saling mengerti, saling memahami, saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang diharapkan dari usia 36 tahun di hari ini. Tentu ini bisa kita wujudkan jika setiap kita memberi diri untuk semakin bertumbuh, berakar, kuat, teguh dalam iman kepada Kristus. Jika tidak, bagaimana mungkin kita hidup dalam kebersamaan? Kita hanya bilang persekutuan, hanya bilang persaudaraan, tapi bungkusnya, isinya tidak. Dan banyak hidup orang percaya seperti itu. Hanya bilang persekutuan, bilang persaudaraan, tapi praktek hidup tidak sama sekali. Mari kita semua dalam hidup sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita menunjukkan bahwa kita semakin bertumbuh dan semakin berakar, supaya buah-buah dari persekutuan, dari persaudaraan yang sungguh itu kita nampakkan dalam seluruh pekerjaan pelayanan, dalam hidup persekutuan persaudaraan yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya dalam hidup tiap-tiap hari. Ingat, tanpa bertumbuh dan berakar kokoh kuat di dalam Kristus, kita mudah untuk dipengaruhi. Tanpa bertumbuh dan berakar kuat, kokoh, teguh di dalam Kristus, kita mudah diprovokasi dengan semua keadaan kehidupan Kristus. Tanpa bertumbuh dan berakar kuat, kokoh, teguh dalam iman kepada Kristus, kita mudah digoyahkan dengan kehidupan dunia. Hidup dunia ini tidak ada yang statis, tetap saja, tidak ada. Terus diperhadapkan pada perubahan dan perkembangan. Dan terus diperhadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidup ini. Karena itu kita harus menjadi gereja Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi orang percaya yang bertumbuh, berakar, kuat, kokoh, teguh dalam iman kepada Kristus di tengah hidup ini. Pilihan itu ada pada kita dalam hidup yang kita jalani. Karena itu mari kita semua, Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan untuk usia 36 tahun, hendaklah setiap kita yang berdiri, supaya kita terus bertumbuh, berakar, tapi juga berbuah dalam hidup yang Tuhan beri kepada kita, secara khusus lewat seluruh persekutuan pelayanan di tengah keberadaan hidup sebagai jemaat GKI Utrecht yang Tuhan tempatkan di kompleks ini, di lingkungan ini, supaya dari seluruh hidup persekutuan dan pelayanan kita, nama Tuhan terus dimuliakan dan kehidupan kita terus bersaksi tentang Yesus Tuhan kita yang kita percaya, kita sembah dalam hidup kita sebagai Tuhan, pemilik atas seluruh persekutuan pelayanan, tapi juga penguasa atas seluruh kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dengan firman.